Kalau misalkan lagi Halloween, identik banget pasti pergi ke Itaewon. Itu menurut aku tempat yang paling sesak yang aku lewatin. Jadi di satu jalan itu yang pejalan kaki emang udah agak sempit, dipakai buat face painting, ada yang foto-foto juga, ada yang ada yang mau ngantri juga, misalnya ngantri mau masuk kafe. Jadi berhenti gitu ya? Ada yang ngantri mau foto booth, dan jalanannya tuh maksudnya ada yang mau ke sana, ada yang mau ke sini. Jadi kita kayak berebutan juga. Itu udah nggak beraturan, jadi kayak padat banget. Teman-teman kamu kira ketemu lagi sama kamu? Itu aku sempet kepisah kan yang pas lagi pertigaan. Jadi kayak dia udah ke pertigaan duluan, aku tuh masih di sini posisinya karena didorongnya tuh bener-bener didorong banget. Pas turun udah nggak terlalu sesek yang di pertigaan itu. Jadi untungnya aku kayak udah turun. Jadi waktu di pertigaan tuh yang ngerasa sesek gitu? Paling sesek sih, kayak paling rame banget. Jumlah korban 50, naik ke 80, naik ke 100 gitu kan. Terus habis itu kayak dapet info dari orang sekitar kita, ada yang bilang karena permen beracun. Tuh, ini korban luka-luka atau meninggal, aku sampai pastiin berkali-kali. Terus ternyata kayak meninggal, aku lemes banget sih, soalnya ambulans tuh bener-bener lewat setiap 5 menit sekali. Terus polisi juga datang, media datang, jadi aku kayak kaget, aku kayak nggak bisa ngapa-ngapain sih, langsung lemes gitu. Mau pulang juga nggak bisa, Kak. Ketemu lagi bersama saya Surya Utama SIP, SIP, Sarjana Ilmu Politik di The Real Rumah Uya 321 Close the Hordeng. Oke, kita bersama Cia. Halo, Kak. Cia, kalau ini Uya. Kalau Surya Utama, nama lengkap Cia berarti? Gimana tuh? Kan saya Surya Utama, nama lengkap, nama asli saya. Cia? Cici Korea. Cici Korea? Oh, iya. Cia itu Cici Korea? Tapi nama aku Alesia. Alesia. Oh, tetap ada Cia-Cianya. Iya. Ale Cici Korea. Iya, Ale buahnya Ambon kalau Ale. Ale. Kalau Ale itu panggilan buat Ambon kan? Apa Ale itu apa artinya tuh? Ale itu saya Ale. Oh iya. Ale Cia. Ale Cia. Saya Cici Korea. Oh, pas dong berarti. Oke, Ale Cia. Cia ini adalah salah satu WNI yang bisa dibilang menjadi atau turut serta menjadi salah satu korban di Itaewon tragedi Halloween kemarin. Kamu berarti ada di situ ya? Ada di sana. Kamu baru pulang berarti ke Indo? Kemarin malam jam 9. Oke, kamu pas berdesak-desakan tuh kamu ada di situ. Itu malam Halloween, sama acara Halloween ya? Malam Halloween ya, aku desek-desekan tapi kayak beberapa jam sebelum kejadian. Oke. Jadi kamu berdesak-desakan di sana ya? Oke. Nah, ini kita lihat dulu artikelnya. Tragedi di pesta Halloween Itaewon jadi trending topik Twitter. Korban tragedi Halloween Itaewon bertambah jadi 156 orang. Sejumlah pemimpin dunia berduka atas tragedi Halloween Itaewon, Korea Selatan. Tragedi Halloween di distrik Itaewon, Seoul ya. Gang sempit, lokasi jebakan maut dalam deretan foto. Kita lihat video berikut ini. Jadi guys, ini kita terdampar. Kita pengen orang semua. Oke, itu acara apa sebenarnya sih? Sebenarnya di Korea tuh emang Halloween-nya tuh kental banget ya. Kalau di Indo kan nggak terlalu dirayain. Kalau di Korea Halloween tuh dirayain banget gitu. Nah, kalau misalkan lagi Halloween, identik banget pasti pergi ke Itaewon. Pasti itu selalu? Pasti tempatnya di Itaewon. Karena di Itaewon tuh tempat yang kayak mancanegara, banyak orang yang stay di situ, kayak turis-turis atau yang kuliah di sana tapi tinggalnya di Itaewon gitu kan. Jadi Itaewon tuh yang di tengah-tengahnya ada suka jual-jual makanan gitu ya? Bukan? Ada juga sih, banyak bar juga di sana, yang banyak kanan kirinya kafe, juga ada banyak toko-toko gitu. banyak. Terus di sana tuh banyak
turis mancanegara, makanya mungkin culture dari luar juga berkembang di situ. Halloween jadi kayak bakal meriah banget di situ, kayak banyak turis-turis juga yang datang pakai kostum-kostum, terus kayak dekorasinya juga bakal Halloween banget lah. Jadi kayak salah satu destinasi yang wajib deh kalau lagi Halloween ke sana gitu. Oke. Kemarin restoran saya Jestik aja nggak sempet perayaan Halloween. Udah pernah makan di Jestik belum? Mau diundang nih abis ini. Daging saya tuh. Wah, menarik tuh. Iya, bukan daging saya. Sumanto kali ya. Iya. Oke. Jadi itu emang selalu dirayain di situ gitu ya? Iya, biasanya sih setiap tahun ya pasti ada perayaan. Kamu datang ke Korea khusus untuk datang ke Halloween itu apa gimana? Enggak, aku ke Korea itu kemarin emang mau jalan-jalan aja. Valentine tadinya bukan Halloween? Enggak, Valentine juga di bulan Februari dong gitu. Tapi kan pas di Oktober, autumn lagi bagus banget di Korea. Terus ada Halloween juga, kenapa nggak sekalian menurut aku? Ya udah, pas lagi mau malam Halloween, kemarin tuh malam Minggu ya. Terus pas malam Minggu ya? Malam Minggu, terus aku kayak mau dateng gitu kan. Terus ya udah. Kamu pakai kostum Halloween nggak pada situ saat itu? Dibilang kostum Halloween banget enggak juga sih. Ada foto nggak waktu kamu mau berangkat ke sana? Foto ada. Waktu mau berangkat, kita lihat nih foto sebelum tragedi ya. Iya. Oke, sebetulnya Itaewon tuh emang konsepnya gang-gang begitu, jalan sempit, apa gimana sih? Kan kamu ada di sana tuh, ngelihat sampai akhirnya akan terjadi seperti itu, udah kebayang belum apa? Nggak kebayang? Aku ceritain dikit ya, kayak dari aku keluar stasiun. Keluar stasiun tuh sebenarnya jalanannya masih luas kayak jalan biasa gitu ya. Tapi kanan kiri kan emang kalau Korea tuh toko-toko dan ada jalannya emang buat pejalan kaki kan. Jadi pejalan kaki tuh nggak boleh nyebrang sembarangan, nyebrangnya di zebra cross gitu kan. Nah, kalau misalnya gang-gangnya itu dari jalan besar ada belok, itu baru masuk kayak gang-gangnya gitu, Kak. Nah, itu jalanannya juga kayak pas belok sih belum naik turun, tapi pas udah mungkin ini jalanan besar, satu lagi jalanan kecil yang gangnya itu, jalanannya tuh konturnya emang agak menurun terus naik gitu loh. Oh, jalan naik turun. Iya, jadi ada satu titik yang menurut aku yang kayak sesek banget ya kemarin. Itu tuh pertigaan. Nah, pertigaan itu dari tempat aku tuh bisa ngelihat jalanannya tuh begini. Jadi aku ngeliat kayak depan tuh agak naik. Pertigaan tuh udah kelihatan jalanannya. Jalan begini, di tengah-tengahnya itu kita bisa belok kanan. Jadi kalau kita mau belok ke kanan, itu kita harus turun dulu baru kanan. Gitu. Dan itu sempit sih. Itu menurut aku tempat yang paling sesak yang aku lewatin kemarin. Gitu. Nah, pada saat itu kamu sempat desek-desekan tuh, udah rame tuh. Seramai apa? Awalnya itu kan kamu aku keluar. Jam berapa nyampenya? Aku lupa sih jam berapa, tapi agak malam. Itu aku keluar stasiun, itu sebenarnya udah padat. Cuman aku pikir padatnya tuh gara-gara yang tadi aku bilang kalau menyeberang itu kan harus ngikutin lampu merah, lampu hijau kan. Aku pikir, oh ngantri mau nyebrangnya nih, jadi ngantri di depan stasiun, numpuk, nyampe ke dalam stasiun. Jadi aku mikir setelah itu udah aman lah gitu kan. Ternyata pas aku udah nyampe atas, udah nyebrang, emang padat. Tapi mungkin belum sepadat itu ya, masih bisa jalan, masih bisa video-video, masih ada orang foto-foto. Mepet banget enggak, masih kayak ya udah rame ya rame-rame aja sih gitu. Sebelah kanan masih ada foto-foto, sebelah kiri ada yang face painting. Nah, mungkin tuh salah satu faktornya juga, Kak. Jadi satu jalan itu yang pejalan kaki emang udah agak sempit, dipakai buat face painting, ada yang foto-foto juga, ada yang mau ngantri juga, misalnya ngantri mau masuk kafe. Jadi berhenti gitu ya. Ada yang ngantri mau foto booth. Nah, jadi jalan untuk pejalan kaki juga makin berkurang kan. Jadi otomatis yang tadinya harusnya bergerak ini jadi terhambat gitu ya. Karena ada yang ngantri face painting, ngantri apa, yang jalan juga jadi makin sempit, yang tadi berapa jadi harus menyempit gitu kan. Jadi ibaratnya orang yang ramai tiba-tiba terhambat oleh orang-orang yang berhenti foto, itu terjadi padatan lah di situ. Terus jalanannya menurun. Nah, di situ belum nurun sih, nurun yang di dalam itu. Itu kan jalan, masih jalan utama, yang jalan di sebelah situnya. Tapi yang di jalan sebelah situ juga ada orang antrian berhenti juga. Ada orang berhenti. Nah, itu mungkin yang menyebabkan adalah tadi. Iya, bisa jadi. Orang yang berhenti di depan, jalannya turun, orang kedorong. Makanya yang paling padat itu ada yang face painting sebelah kanan. Yang face painting kan juga pasti kedorong-dorong nggak sih? Karena kan ada orang yang lalu lalang padat. Nah, di situ tuh kayak sampai orang face paintingnya bikin barikade. Jadi kayak ada cowok-cowok, dia emang lagi cosplay jadi tentara, terus habis itu dia pegangan tangan,
Terus kayak ngejagain supaya orang yang lagi face painting nggak kedorong gitu. Tapi di saat itu juga dia tuh ngeblok jalanan, jadi kita nggak boleh lewat situ kan, kayak ngelewat itu harus ngikutin dulu. Dan itu makin sempit. Ya dijagain orang-orang tentara tadi tuh. Dan jalanannya tuh maksudnya ada yang mau ke sana, ada yang mau ke sini. Jadi kita kayak berebutan juga gitu. Oke, jalurnya berarti kanan kirinya itu nggak beraturan. Iya, bukan kan biasa orang jalan kalau misalkan Korea kan sebelah kanan. Jadi kalau yang mau jalan kanan, ini kanan gini kan. Itu udah nggak beraturan, udah kayak di mana-mana gitu. Oh, itu yang menyebabkan jadi kayak ketemu gitu ya. Jadi kayak padat banget. Dan di satu sisi itu yang ada barikade, aku ngeliat ada satu celah, itu aku naik ke atas, itu kayak ada semacam balkon gitu kali ya. Itu bisa naik tapi naiknya agak tinggi gitu. Naik, akhirnya aku kayak ya di situ mulai bisa nafas lah, kayak aduh nggak kuat deh, kayak ini terlalu crowded banget, kita harus ke samping naik, udah naik ke atas. Nah ternyata di atas itu tempat face painting juga. Jadi kayak ada orang Koreanya yang kayak nggak bisa lewat, nggak bisa lihat gitu kan. Terus habis itu kayak turun. Nah tapi kita disuruh turunnya setelah kita udah jalan beberapa sih ya di atas. Jadi pas turun udah nggak terlalu sesek yang di pertigaan itu. Jadi untungnya aku kayak udah turun. Jadi waktu di pertigaan tuh yang ngerasa sesek gitu? Paling sesek sih, kayak paling rame banget. Dan kamu menemukan akhirnya yang ke atas tuh apa? Insting apa? Ada. Jadi depan aku orang Korea juga, dia naik ke atas, ya aku ikutin lah naik ke atas juga gitu kan. Naik ke atas, terus habis itu di jalan, ternyata dicegat sama orang face painting, disuruh turun, tapi pas turun udah nggak terlalu yang se-crowded yang di belakang gitu. Jadi pas turun aku udah bisa ya video-video lagi gitu. Soalnya waktu itu belum tahu kan ada kejadian itu, jadi aku masih video-video aja. Terus teman-teman kamu akhirnya ketemu lagi sama kamu? Itu aku sempet kepisah kan ya pas lagi pertigaan. Sebelum pertigaan sih itu aku kepisah. Jadi kayak aku kan di sebelah kanan, sengaja sebelah kanan karena sampingnya tuh kayak ada sampah-sampah gitu Kak. Jadi kayak aku pikir udah aku sebelah kanan aja biar samping itu bukan orang gitu kan. Terus, mendingan di samping sampah dibanding orang gitu ya. Iya kan udah gimana dong kalau di tengah-tengah kan kita kedorong-dorong kanan kiri. Tapi teman aku di sebelah aku sini kan. Dia tuh sampai kedorong ke depan. Jadi kayak dia udah ke pertigaan duluan, aku tuh masih di sini posisinya karena didorongnya tuh bener-bener didorong banget kalau kata dia cerita ya. Dia sampai sesek banget gitu. Terus habis itu orang Indo juga? Orang Indo waktu itu. Terus aku teriak aja kan, Kak Ulfa angkat tangan aja gitu. Nah akhirnya pas udah di pertigaan, dia ke tempat yang sampah juga. Dia lihat ada sampah-sampah, dia akhirnya ke tempat sampah juga. Kan aku di sini, ini sampah di sini, dia ke sini. Jadi udah kita jalan, aku jalan ketemu sama dia. Ya udah terus habis itu naik ke atas itu. Balkon. Nah, kamu memutuskan buat pulang nggak saat suasana udah nggak kondusif? Aku tuh kayak emang udah janjian gitu kan sama teman aku gitu kan. Jadi setelah itu di sini padet, tapi di daerah yang sananya nggak terlalu padet. Ya udah aku nggak yang di padet-padet itu lagi, aku yang ke sebelah sana. Oke. Dan kamu kapan menyadari akhirnya terjadi tragedi itu dan banyak orang yang meninggal? Sebenarnya waktu aku lagi di sana kan aku dapat alert ya kan. Udah dapat peringatan sebetulnya? Jadi pas udah rada malam, udah tragedi, itu udah dapat alert dari orang Koreanya. Jadi kayak kalau di Korea tuh alertnya kayak bunyi net gitu kan di HP, muncul notifikasi. Iya, kayak warning, warning alert ya. Kayak gitu. Terus habis itu ada kayak jumlah korban 50, naik ke 80, naik ke 100 gitu kan. Terus habis itu kayak dapat info dari orang sekitar kita, ada yang bilang karena permen beracun. Terus habis itu ada info lagi berarti karena kalau misalnya ada permen beracun di kepala kamu, teroris kan berarti? Wah, nggak tahu deh itu aku kayak, kan, ini ngapain bagi-bagi permen beracun gitu kan? Terus habis itu ada yang bilang juga karena desek-desekan gitu. Tapi sampai saat ini pun juga aku juga nggak tahu ya konfirmasinya apa, desek-desekan atau karena permen atau apa gitu. Cuman mungkin yang paling besar kemungkinannya desek-desekan sih. Oke. Jadi awalnya itu yang beredar adalah itu tragedi karena permen beracun. Iya. Nah sebelum kejadian ya, kamu lihat polisi nggak di situ? Yang jaga-jaga gitu. Ya. Pokoknya seingat aku pas aku nyampe itu kan rame banget ya orangnya. Mungkin ada polisi tapi mungkin nggak kelihatan ya. Soalnya kan aku pendek. Jadi kayak mungkin ada di mana tapi aku cuma ngelihatnya orang-orang sekitar aku aja gitu. Soalnya ada berita yang mengatakan nih ya bahwa polisi yang akhirnya menjadi penyebab terjadinya tragedi itu. Nih, ada dari CNN nih. Kenapa sedikit polisi yang bertugas saat tragedi Halloween di Taiwan? Terungkap, polisi Seoul terima 79 laporan 4 jam sebelum tragedi di Taiwan. Terungkap, polisi sempat makan di resto usai dengar kerumunan Itaewon. Oke.
tragedi Halloween Itaewon, kepala polisi baru tahu 2 jam kemudian. Jadi kepala polisi baru tahu 2 jam kemudian. Sampai aku akhirnya baru tahu sih yang itu. Sampai akhirnya dicopot ya kayak kalau nggak salah ya. Oh iya, kalau itu aku dengar yang beritanya. polisi Korea juga sempat membungkuk meminta maaf ya. Langsung nih merasa bertanggung jawab. Kita lihat videonya nih. 이번 사고를 지켜보면서 큰 충격을 받으셨을 국민들께도 관계 기관장의 한 사람으로서 무거운 책임감을 느낍니다. 이번 사고를 통해 국민 안전에 대한 무한 책임을 다시 한번 통감하면서 앞으로 이와 같은 비극적인 일이 다시는 발생하지 않도록 최선을 다하겠습니다. Nah, kamu nggak lihat ada polisi banyak? Kalau biasa kan kalau kayak waktu terakhir saya misalnya tahun baru di Las Vegas gitu ya, itu polisi tuh di mana-mana bersenjata, di sepanjang jalan tuh ada gitu untuk mengamankan gitu. Seingat aku ya, kayaknya ada tapi kayaknya nggak yang berjejer gitu deh. Di antara kayaknya sebanyak orang itu tidak banyak polisi berarti. Aku nggak notice sampai kayak pengamanan yang gimana banget, kayaknya sih ya. Oke. Atau mungkin mereka nggak nyangka kali membludak itu ya. Mungkin soalnya perayaan Itaewon itu tuh sebenarnya udah ada setiap tahun. Cuman berhenti mungkin pandemi kali ya. Berhenti pandemi tahun ini pas boleh boleh ada perayaan dan orang membludak. turis udah buka. Jadi semua pada ke situ dan katanya sih sampai 100.000 orang ya yang ke Itaewon saat itu. Kamu kaget dong pas ngelihat ternyata ada orang meninggal sebanyak itu di saat. Ya kaget banget lah Kak, gila. Itu aku kayak kamu ada di sana padahal itu kayak ini meninggal gitu. Ini korban luka-luka atau meninggal? Aku sampai pastiin berkali-kali. Terus ternyata kayak meninggal, aku lemes banget sih, soalnya ambulans tuh bener-bener lewat setiap 5 menit sekali. Terus polisi juga datang, media datang. Jadi aku kayak kaget, aku kayak nggak bisa ngapa-ngapain sih, langsung lemes gitu. Mau pulang juga nggak bisa Kak, kayak kita mau pulang nggak bisa, jalanan di blok, taksi juga minim di sana, bus juga gimana, udah nggak ada, sapu udah nggak ada. Oke, tapi alhamdulillah kamu akhirnya selamat. Ya puji Tuhan. Kita nunggu dulu sampai agak kondusif, baru kita cari menjauh gitu, cari taksi. Itu pun aku ditolak Kak sama taksi. Kenapa? Gak tahu. Ya bukan. Jadi itu tuh banyak banget yang cari taksi. Cewek-cewek juga banyak, cewek Korea. Ditolak tuh kenapa kira-kira? Gak ngerti. Jadi waktu itu tuh aku sebenarnya udah sampai minta tolong ke orang Korea pesenin taksi, karena kan kita nggak punya nomor Korea, jadi nggak bisa pakai kayak kakao taksi gitu kan. Terus udah minta tolong, ternyata kata orang Koreanya nggak bisa, nggak ada yang mau nih, nggak ada yang terima taksinya gitu. Oh ya udah. Terus kayak beberapa menit kemudian ada yang nurunin orang itu taksi di depan kita. Terus dia langsung bilang, tuh taksi baru turunin orang, lu samperin aja gitu kan. Yaudah kita samperin. Terus si taksinya langsung kayak, mungkin ngeliat kita foreigner ya. Jadi kayak dia bilang, udah dipesan, taksi udah dipesan, nggak bisa masuk gitu kan. Akhirnya naik apa pulang? Terus akhirnya kayak, temen aku tuh langsung kayak, tolongin gue, pakai bahasa Korea gitu kan. Kayak, aduh saya udah. Tolongin gue. Iya sampai kayak memohon gitu, tolongin gue gitu kan, udah masuk. Terus mungkin dia tuh nolak kita karena kan kita foreigner, agak susah mungkin komunikasinya gitu. Dia males gitu udah loh. Udah aki-aki berarti ya, jangan-jangan. Agak gitu kan? sih, agak. Terus habis itu ya udah, tapi kan aku sama temen aku itu sebenarnya bisa bahasa Korea dikit-dikit kan. Jadi kayak ini kita mau pergi ke sini di Itaewon tuh lagi parah banget. Kita jadi kayak sambil curhat gitu, dan akhirnya dia luluh dan mau anterin kita. Oh baik juga. Sepanjang jalan bahasa Korea tapi ya. Bahasa Korea sepanjang jalan juga kita jadi kayak. Kamu ngerti nggak waktu itu? Ya ngerti. Kayak simple. Mister Simple itu. Iya. Akhirnya ya kita coba ngobrol sama dia, akhirnya ya dia sebenarnya baik tuh, cuman kayak takut aja untuk ngomongnya. Atau mungkin temen kamu pakai baju kuntilanak kali kan, pakai dia kejar setan gitu bukan ya? Enggak. Pakai baju normal tuh. Normal. Oke. Takutnya kan ya pakai cemong ya. Enggak kok, enggak. Iya. Ya udah, tapi warga negara Indonesia tidak ada yang jadi korban meninggal ya? Kemarin enggak sih untuk infonya. Sempat ada infonya kan, dapat korban 1 apa 2, cuman selamat kok. Oke, kamu kenapa-napa. Sempat ketemu orang-orang Indonesia yang bukan teman-teman kamu juga nggak di situ? Ada banyak sih orang Indonesia yang di sana, cuman ya mereka bukan korban. Mereka bukan korban. Iya. Tapi maksudnya sempat ketemu ada orang bahasa Indonesia lewat gitu. Oh, ada aja. Banyak, yang turis juga banyak, Kak. Makanya aku bilang kayaknya itu membludak karena ada turis juga.
Oke. Ya udah pokoknya tapi alhamdulillah kamu selamat Cia dan teman-teman dan ini juga jadi pelajaran juga. Ingat tragedi Kanjuruhan kemarin, ingat terjadi tragedi ini. Sekarang juga sempat ada konser. NCT kan NCT juga pada pingsan. Kan. Intinya bukan berarti kita harus membatalkan atau polisi kita juga harus akhirnya tidak memberikan izin pada acara-acara seperti itu. Jangan. Bukan seperti itu. Karena biar gimana pun kan kita juga tetap perlu hiburan setelah kita kemarin pandemi 2 tahun. Betul. Artinya jalan keluarnya pihak penyelenggara, panitia apapun bikin acara juga harus memperhitungkan hal tersebut. Jangan jual tiket lebih dari kapasitas. Itu harus tertib ya. Karena kalau sampai tadi kejadian kayak begini terulang, nanti akhirnya yang repot kita nih yang mau bikin acara segala macam akhirnya nggak ada susah dapat izin karena polisi juga nggak salah juga. Kalau sampai terjadi kejadian begitu mereka kan juga takut. Nah artinya juga pengamanan dari polisi juga harus jelas izinnya. Jadi polisi yang mengamankan tahu jumlah yang datang targetnya berapa, pengamanannya seimbang. Nah jadi hal seperti itu kita harapkan ini jadi ada pelajaran buat semua, bener ya? Dan semuanya akan baik-baik saja. Dan konser tetap berlanjut karena Tofu mau balik lagi nih, Tofu reunion nih, Uya Kuya mau nyanyi, yo. Iya kan? Oke, ya udah tapi nggak trauma ya? Ya ada sih. Tetap ada. Ada sih soalnya ratusan orang kan itu yang meninggal jadi kayak. Ya mungkin kalau kamu trauma ke Korea Selatan bisa ke Korea Utara dulu. Itu saya lebih trauma lagi kayaknya. Iya. Oke, terima kasih Cia ya. Ini juga follow sosial media Cia ada di bawah ini. Ya, terima kasih banyak. Ini jadi pelajaran buat semua. Silakan kasih komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit saja, oh baby please don't go, agar dapat ku melepaskan semua.